Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kita dapat berbincang-bincang sama angku saya sendiri, itu angku Sambra Siambaton, yang dimana kita akan menanyakan sejarah masuknya Islam ke Kota Barus. Jadi untuk lebih mengetahuinya, mari kita langsung berbincang-bincang sama angku tersebut. Berhubung angku ini masuk teleponnya, mari kita dengarkan sebentar. Bisa angku ceritakan macam mana sejarah Barus datang? Dahulu seminar di Medan, Ya, waktu itu Hamka, Samo, Muhammad Said, dan Dada Maraksa. ada meraksa. Hamka mengesekkan di Aceh dahulu masuk Islam. Indonesia. Jadi Dada Maraksa mengesekkan di Barus. Jadi yang sebenarnya masuk ke Barus Islam itu dahulu ke Barus saya masuk Islam. Duluan ke Barus masuk Islam. Ya, tapi Apa buktinya? buktinya ada Makam makam Tuan Syekh Rukunuddin di Belaka di Madi. di Maligay. Menurut sejarah 40 Hijriah sudah ada. Berarti masuknya Syekh Rukunuddin ke Barus pada tahun 40 Hijriah. 40 Hijriah. Jadi karena daerah Barus, daerah Batak tidak berkembang dari Barus, barangkali orang tuh Aceh ke Pasai. Berarti pertama Islam itu turun Syekh Rukunuddin itu memang di Barus. Di Barus, Tempat ini manangku? di Tuan Maligay. Di Tuan Maligai. Berarti karena Meninggal punya di Siko, cuma murid-muridnya karena tidak berkembang di Barusko, barangkali ke negeri Pasai, di negeri Pasai lah orang tuh. tunggu, berarti karena daerah ini daerah Batak, Nah, berarti kurang berkembang lah Islam sewaktu itu. Berarti orang itu pindah ke negeri Pasai. Pasai di situ lah berkembang Islam. Situlah berkembang Islam. Jadi Islam pertama itu Di Barus, turun pertama itu di Barus. di Barus. Ada bukti bahwa tempat sholat orang itu adalah Pulau Musala. Kenapa buktinya Pulau Mursala itu dijadikan bukti angku? Kenapa Pulau Mursala itu dijadikan bukti? Bukti karena namanya pun Mursala, tempat sembahyang. Orang yang musafir. Berarti Pulau Mursala itu dulu tempat sembahyang, Tempat sholat sholat orang musafir. orang musafir. Berarti orang itu pertama menginjakkan kaki ke bumi bersini di Pulau Mursala. Pulau Mursala. Singgah sembahyang di Pulau Mursala, turun di Barus. Berarti berlayar orang itu ke Barus ke sini. Ya, itulah sejarahnya Barus masuk. Anak Sejarah Miko, Islam masuk ke Barus. anaknya lagi lamang. Jadi maka Tunggu dulu. oleh Jokowi, karena sudah diselidiki bahwa maka dibangunlah titik nol Islam di Barus mulai masuk. Jadi angku sewaktu Islam di Barus ini Islam udah lengkap, maksudnya sholatnya, puasanya, zakatnya, naik hajinya udah lengkap Islamnya. Udah lengkap tapi tidak berkembang. Tidak berkembang ya. Jadi Syekh Rukunuddin ini siapa ini? Aulia, Syekh atau macam mana? Langsung dari Arab Saudi. Langsung dari Arab Saudi. Ya. Berarti sahabat Nabi atau murid Nabi atau macam? Sahabat Nabi. Ya. Berarti Syekh Rukunuddin ini sahabat Nabi yang diutus oleh Rasulullah untuk menyebarkan Islam ke Islam ke Barus. Barus. Oh.
kenapa ke Nusantara. ke Nusantara ya? Kenapa harus tujuan orang tuh? Kenapa harus tujuan orang tuh? Kan masih banyak lagi daerah-daerah di Indonesia ini. Kenapa harus tujuan orang? Karena dari Mekah itu lebih dekat dari Samudra India. Oh, berlayarnya. Berlayar ke Samudra India. Oh, gitu. Jadi di sini yang ku kan di baru sini ada 44 aulia. Dan 44 aulia. Jadi siapa pemimpinnya ku? Guru besarnya dari 44 ini. Apakah Syekh Rukunuddin atau Syekh Mahmud atau Syekh Mahdum? Syekh Rukunuddin lah. Berarti Syekh Rukunuddin lah pemimpin Syekh yang antara 44 ini. Kalau sudah yang apa itu, sudah keturunan lagi itu. Berarti yang termasuk Syekh papan tinggi ini? Itu dari apa itu? Hadral Maut. Oh, berarti Syekh Syekh Mahmud, Syekh papan tinggi ini Syekh Mahmud ya dari Hadral Maut. Hadral Maut juga Dari Hadral Maut ya. Jadi kenapa makam Syekh Mahmud itu atau Syekh papan tinggi itu tinggi? Sementara makam Syekh Rukunuddin sejajar dengan tanah, kan? Syekh Mahdum sejajar juga. Kenapa Syekh Mahmud ini atau Syekh papan tinggi ini tinggi kuburannya? Bisa aku ceritakan? Ya. kalau menurut cerita, ini cerita. Ya cerita diceritakan. Ya orang tua Ya. bahwa lautannya semua ini Dulu ini lautan. Termasuk rumah kita ini lautan dulu. lautan. Berarti yang daratan cuma gunung itu. Gunung itulah sama papan tinggi daratan. Yorbo daratan. Yorbo dulu daratan. Berarti daerah papan tinggi ini tanah asli bukan tanah pasir ya. Bukan tanah pasir. Jadi apa yang itu pulau? Dulu pulau itu. Seperti Pulau Karang, seperti Pulau Musala. Oh, ternyata pemirsa penonton Ojil Channel, rupanya terbukalah sudah kenapa makam papan tinggi itu tinggi. Dahulu kala itu berbentuk pulau. Berbentuk pulau seperti Pulau Karang yang kuya. Ya. Jadi ingat aku tahun berapa itu Syekh Mahmud itu dikebumikan di situ? Oh, mana Ingat ya? Oh. Cuma dulu itu di papan tinggi itu Ya. waktu saya sekolah SD kelas 4 SD Iya. di kesana dulu ada kapal di situ. Ada kapal dulu. Zaman nangku masih SD. Ada kapal di bawahnya tuh di mana? Di dekat kuburannya itu. Dekat kuburan juga di kapal. Iya. Wah. Berarti jadi kenapa bisa panjang aku? Panjang dia. Oh. Kalau panjangnya itu sebagian orang berpendapat Iya. itu maka panjang Ah. karena dia orang yang berilmu dipanjangkanlah kuburannya. Oh, berarti zaman-zaman dulu kalau orang berilmu dipanjangkan kuburannya. Kuburannya supaya dapat memberikan doa di kuburan itu banyak-banyak. Oh, gitu ya. Oh, itu artinya kenapa? Jadi kalau orang aulia itu panjang kuburannya, bukan manusianya begitu. Berarti kuburan yang panjang maksudnya biar banyak dapat Banyak doa. orang datang orang ziarah di situ.
Iya. Banyak mereka kuburannya. Bukan karena panjang manusianya itu enggak. Bukan karena panjang manusia, memang tempat untuk buktinya. Kalau orang pergi ke Madinah, iya, kuburan Nabi, iya, karena ini sahabat Nabi yang datang ke sini Rukun itu, iya, buktinya kuburan Rasulullah itu sama dengan kuburan biasanya. Jadi macam mana engkau membuktikan yang mana kaki, mana kepala? Kadang sebagian orang kan yang udah sampai ilmu agamanya ke situ dengan menciumnya, dengan mencium kuburan itu. Maksudnya kalau harum batu nisannya itu berarti itulah kepalanya. Macam mana itu menurut engkau? Membuktikan macam mana kepalanya itu kan, kalau kuburannya itu menghadap ke baratnya semua. Kalau ke utara itulah kepalanya, ke selatan itulah kakinya. Berarti ke barat kepalanya gitu? Ke utara kepalanya. Ke utara kepalanya, ke selatan kakinya gitu. Kakinya. Inilah. Kalau menghadap hilap ke barat. Pulang itu tawang. Oke lah guys. Inilah bincang-bincang kami sama angku Samra Siambaton tentang sejarah Islam masuk ke Barus dan sejarah aulia-aulia yang berada di makam Papan Tinggi dan Mahligai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang datang dari apa? Udah angar nunda Dari noko. Selukunu itulah dengan murid-muridnya yang datang dari Mekah, Saudi Arabia. Kalau Syekh Mahmud yang di Papan Tinggi itu dari Hadramaut. Kalau yang lain-lainnya itu semua adalah murid-muridnya. Berarti murid-muridnya. Pemimpinnya Syekh Rukunuddin sama Syekh Mahmud. Iya. Yang lain pada itu berarti murid-muridnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.